Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Novidian selaku dosen mata kuliah Bisnis Intelijen dan teman mahasiswa Siber Asia Prodi S1 Manajemen yang berbahagia. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena ridhonya telah memberikan rezeki dan kesehatan kepada kita. Pertama, perkenalkan saya Elisota yang akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai suku intelijen bisnis oleh Carlo Verselis, chapter 1 sampai dengan chapter 7. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Mohon untuk ditunggu sebentar. Baik, mungkin ini memerlukan waktu sebentar, sejenak. Nah, berikut adalah presentasi kami. Jadi, tak kenal maka kata saya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim kami, yaitu yang pertama ada Mas Anang Bimo Prayogo, yang kedua ada Mas Ari Saksono, ketiga ada saya, Elisabeth Ahmadia, ada juga Mas Otri Rizky Erlambang, dan terakhir ada Mbak Seti Purwandari. Nah, kelompok kami ini kemarin telah membuat topik diskusi mengenai business intelligence, decision support system, data warehousing, mathematical model for decision making, data mining, data preparation, dan juga data exploration. Ya. Untuk bab pertama mengenai business intelligence, kita ada 5 topik, yaitu ada keputusan yang efektif dan tepat waktu, data, informasi, dan pengetahuan, peran model matematika, arsitektur bisnis intelijen, dan etika dan bisnis intelijen. Selanjutnya kita akan kupas satu persatu ya. Mohon izin Pak. Arti bisnis intelijen itu sendiri ya adalah seperangkat model matematika dan metodologi analisis yang mengeksploitasi data yang tersedia untuk menghasilkan informasi dan pengetahuan yang berguna untuk proses pengambilan keputusan itu sendiri yang bersifat kompleks. Nah, untuk mengambil keputusan yang efektif dan tepat waktu, jadi di organisasi yang modern saat ini, ia menghadapi tantangan dalam membuat keputusan yang cepat dan juga akurat. Untuk keputusan ini bersifat strategis, taktis, atau operasional, ini didukung oleh informasi yang relevan dan juga tepat waktu tentunya. Jadi bisnis intelligence ini akan membantu mengubah data menjadi informasi dan pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya topik data, informasi dan pengetahuan. Apa sih itu data? Data adalah fakta mentah yang belum diolah. Jadi dia masih bersifat raw, mentahan. Nah, informasi merupakan data yang telah diproses dan memiliki makna dalam konteks tertentu. Lalu pengetahuan itu adalah informasi yang digunakan untuk membuat keputusan dan tindakan. Selanjutnya, mengenai peran model matematika, ia adalah model matematika yang digunakan untuk menganalisis data dan mendukung pengambilan keputusan secara sistematis dan objektif. Model ini membantu mengurangi ketergantungan pada intuisi semata. Jadi nggak bisa ya, harus gut feeling itu dirasa kurang relevan lah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai arsitektur bisnis intelligence. Arsitektur intelligence atau BI ini terdiri dari beberapa komponen. Ada sumber data, dia berupa internal, eksternal, dan personal data. Ada ETL atau extract, transform, and load process. Ini merupakan proses ekstraksi, transformasi, dan pemuatan data ke dalam. Ada juga data warehouse dan juga data mart. Kedua data ini merupakan tempat penyimpanan data yang terintegrasi. Selanjutnya, alat yaitu berupa OLAP, data mining, analisis direct waktu, dan juga optimasi.
gambaran mengenai arsitektur bisnis intelligence itu sendiri ya. Jadi dari data source kita data, personal data nanti akan kita olah di ETL proses ini. Lalu selanjutnya data menuju data warehouse dan juga data mart di simpanan. Lalu setelah disimpan data ini suatu waktu bisa kita olah menggunakan BI tools. Dia berupa olah, data mining, dan optimasi yang telah disebutkan sebelumnya. Mengenai etika dalam bisnis intelligence. Nah, dalam penggunaan data tentunya memperhatikan privasi, keamanan, dan tanggung jawab sosial. Ini harus digunakan untuk tujuan yang etis dan tidak merugikan pihak manapun. Contoh kasus tentang retensi di industri ponsel, ya, dia menggunakan model matematika untuk mengestimasi probabilitas churn pelanggan dan mengoptimalkan kampanye retensi. Ada juga contoh kasus lain mengenai perencanaan logistik. Ini mengembangkan rencana logistik produksi jangka menengah menggunakan model optimasi untuk mengatasi masalah kompleks dalam perusahaan manufaktur. Selanjutnya, mengenai siklus analisis BI. Ini ada 4. Pertama tentunya tahapan analisis itu sendiri. Dia mengidentifikasi dan menjelaskan masalah yang dihadapi. Lalu ada insight, dia memahami masalah secara lebih mendalam. Juga ada keputusan, yaitu mengubah pengetahuan menjadi keputusan dan tindakannya. Selanjutnya mengenai faktor keberhasilan proyek BI. Ini ada 3 faktor. Yang pertama faktor teknologi, tentunya kita harus meng-ensure bahwa infrastruktur BI ini sangat memadai tentunya ya. Kemudian analitik ini menggunakan model dan algoritma yang tepat, juga yang tidak akan sumber daya manusia itu sendiri, yaitu tentang kompetensi analis dan si pengambil keputusan. Untuk pengembangan sistem BI, kita membutuhkan data analisis kebutuhan, desain sistem, perencanaan dan implementasi, serta kontrol dan evaluasi. Selanjutnya, mengenai bab 2, yaitu Decision Support System atau DSS, putusan pendukung keputusan. Di bab ini kita membahas mengenai definisi sistem, representasi proses pengembalian keputusan, jenis keputusan, pendekatan dalam pengambilan keputusan, evolusi sistem informasi, definisi DSS, dan pengembangan DSS. Jadi dengan support system ini kita harus tahu dulu apa itu definisi sistem. Sistem adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sistem ini dapat bersifat terbuka ataupun tertutup. Nah, untuk terbuka dia menerima dan mengirim informasi atau material dari atau ke lingkungan eksternal. Nah, untuk yang tertutup, dia tidak berinteraksi dengan lingkungan luar, jadi internal aja. Selanjutnya, representasi proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah bagian dari problem solving yang menjembatani saat ini atau as is dengan kondisi yang diinginkan atau to be. Proses ini melibatkan ada beberapa, yaitu intelligent, design, pemilihan, implementasi, dan kontrol. Intelijen ini yaitu mengidentifikasi masalah. Untuk desain ini akan mengembangkan alternatif solusi. Pemilihan yaitu memilih solusi terbaik. Implementasi dia menerapkan keputusan dan kontrol untuk mengevaluasi hasil. Jadi menjaga si keputusan ini apakah sudah benar gitu. Dan pengembangan lebih lanjutnya seperti apa. Jenis keputusan ini berupa pertama, yang keputusan terstruktur ini dapat diotomatisasi dan memiliki standar prosedur yang tetap. Untuk keputusan tidak terstruktur ini memerlukan intuisi dan penilaian manusia. Nah, ya, selanjutnya mengenai semi struktur ini merupakan kombinasi dari keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya, keputusan terdiri dari keputusan operasional. Keputusan strategis merupakan yang rencana keputusan mengenai jangka panjang yang berdampak besar. Untuk keputusan taktis ini yang jangka menengah dan mendukung
strategi. Untuk yang operasional, ya yang jangka pendek atau terkait hal-hal harian, aktivitas harian yang kita lakukan sehari-hari atau dalam perusahaan tuh supaya bisa berjalan lancar di keseharian. Selanjutnya yang nomor 4 ini tentang pengambilan keputusan, dia ada yang rasional, dia berdasarkan analisis objektif dan data. Lalu politik atau organisasi ini dipengaruhi oleh kekuasaan, budaya, dan intuisi. Selanjutnya tentang evolusi sistem informasi. Jadi sistem informasi ini lahir atau muncul sejak tahun 1970-an. Ini dia namanya MIS, Management Information System. Jadi sudah lebih baik gitu. Jadi di tahun 1980-an muncul Executive Information System dan Strategic Information System. Nah, ini merupakan development dari Management Information System di tahun-tahun sebelumnya maksud saya. Dan di tahun 90-an, nah, jadi arsitektur client server dan sistem ini terdistribusi dengan lebih baik gitu. Selanjutnya mengenai definisi DSS atau Decision Support System. Ia adalah sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah struktur dan tidak terstruktur. Komponen utamanya dia ada database, model base, dan user interface. Database ini untuk menyimpan data, model base untuk menyimpan model matematika, user interface terkait interaksi dengan pengguna. Untuk pengembangan ini yang pertama perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan kelayakan. Kedua adalah analisis, pemahaman proses pengambilan keputusan. Selanjutnya desain, yaitu arsitektur sistem dan antarmuka pengguna yang diinginkan. Terakhir adalah tahap implementasi, yaitu pengujian dan peluncuran sistem. Jadi DSS peran penting dalam mendukung keputusan yang kompleks di lingkungan bisnis yang dinamis. Dengan menggabungkan data, model, dan antarmuka pengguna yang intuitif, DSS membantu organisasi menjadi lebih responsif dan adaptif. Selanjutnya tentang bab 3, kita akan membahas mengenai data warehousing. Data warehousing atau pergudangan data, penyimpanan data. Ini kita ada 4 topik, yaitu definisi data warehouse itu sendiri, kemudian arsitektur data warehouse, analisis multidimensi dan kubus data, dan terakhir kualitas data. Mengenai data warehousing. Data warehouse ini apa? Itu adalah repositori utama untuk data yang digunakan dalam pengembangan arsitektur bisnis intelligence dan sistem pendukung keputusan. Jadi data warehouse ini mengintegrasikan data-data yang berasal dari data eksternal, internal, dan personal tadi. Nah, data internal itu apa? Ya adalah data yang berasal dari sistem operasional perusahaan seperti ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. Lalu data eksternal, dia adalah data yang berasal dari sumber luar seperti data survei pasar, indikator ekonomi, dan sistem informasi geografis atau GIS. Lalu data personal, ia adalah informasi dan penilaian pribadi yang disimpan oleh si pengambil keputusan dalam komputer mereka. Selanjutnya mengenai arsitektur data warehouse, komponen utamanya yaitu adalah data warehouse itu sendiri, extract from load atau ETL maaf. Nah, ini adalah aplikasi akuisisi data. Dia terdiri dari ETL tools, yaitu alat yang digunakan untuk ekstraksi, transformasi, dan penguatan data ke dalam data warehouse. Yang tahap ekstraksi ini mengambil data dari sumber internal maupun eksternal. Lalu, transformasi ini membersihkan dan mengubah data untuk meningkatkan kualitasnya. Selanjutnya, pemuatan ini memasukkan data yang telah diekstraksi dan diubah ke dalam tabel data warehouse. Nah, selanjutnya adalah aplikasi bisnis intelligence serta sistem pendukung keputusan. Ya, dan ada pula komponen yang tidak kalah penting mengenai metadata, yaitu struktur informasi yang mendokumentasikan arti data dalam data warehouse, termasuk asal, transformasi, dan penggunaan data.
Selanjutnya mengenai analisis multidimensi dan kubus data. Jadi ada beberapa skema gitu. Yang pertama ada star scheme atau skema bintang. Ini menggunakan tabel dimensi dan tabel fakta untuk representasi data multidimensi. Contohnya tabel dimensi dan juga tabel data. Di tabel dimensi ini berisi entitas utama seperti pelanggan, produk, penjualan, lokasi, dan waktu. Untuk tabel data bisa berisi mengenai transaksi dan nilai numerik yang menjadi target analisis olah. Selanjutnya, skema snowflake dan galaksi. Nah, ini adalah skema yang lebih kompleks dengan tabel dimensi yang saling terhubung. Dan ada data cube atau kubus data. Ini adalah representasi data dalam bentuk kubus multidimensi yang memungkinkan analisis yang cepat dan logis. Selanjutnya, mengenai operasi OLAP. Jadi operasi OLAP ini ada roll up, roll down, slice, dice, dan pivot untuk navigasi dan visualisasi data dalam kubus. Jadi roll up itu apa? Itu adalah agregasi data. Contoh dari dari hari ke bulan. Untuk drill down, jadi dia adalah eksplorasi detail dari tahun ke hari. Jadi kayak roll up itu naik, drill down itu ke bawah gitu. Selanjutnya adalah slice and dice. Ini adalah memilih subset data. Untuk pivot, yaitu mengenai rotasi dimensi supaya tampilannya berbeda. Begitu. Terakhir mengenai kualitas data, ini mengenai faktor kualitas data dan masalah integritas data. Jadi kita harus meyakinkan bahwa faktor jadi data ini terasa gitu bermanfaat dari kualitasnya dan integritasnya. Faktor kualitas data ini merupakan akurasi, kelengkapan, konsistensi, ketepatan waktu, non-redundancy, relevansi, interpretabilitas, dan aksesibilitas. Untuk masalah integritas, jadi kita harus melihat dulu nih, apakah data ini terdapat kesalahan, ataukah data ini diperbarui atau tidak, apakah datanya hilang, dan apakah data ini konsisten atau tidak. Jadi kita harus meng-ensure dulu terkait data yang diolah untuk dijadikan informasi. Jadi kesimpulannya adalah data warehouse ini sangat berperan penting sebagai fondasi dari sistem business intelligence. Dengan arsitektur yang tepat dan data berkualitas tinggi, organisasi dapat melakukan analisis yang lebih efektif dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya tentang bab 4. Kita akan membahas tentang model matematika untuk pengambilan keputusan. Atau mathematical model decision, pengembangan model dan kelas model. Untuk struktur model matematika. Model matematika adalah representasi dari sistemnya dan tersebut. Model itu dan juga discrete atau continue. Untuk pengembangan model itu sendiri, pengembangan model matematika melibatkan beberapa langkah, yaitu identifikasi masalah. Ini menentukan masalah yang ingin diselesaikan. Lalu ada formulasi model. Ini menyusun model matematika berdasarkan variabel, parameter, dan hubungan antar elemen. Lalu pengembangan algoritma. Ini menentukan metode penyelesaian model dan implementasi dan validasi. Ini tahap menguji model terhadap data nyata dan mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya mengenai kategori model matematika. Jadi dari resume yang kami dapat ada 6 model. Yang pertama adalah model prediktif. Ini digunakan untuk memperkirakan nilai masa depan. Contohnya regresi linier, analisis jarak waktu. Nomor 2 adalah model pembelajaran mesin atau machine learning. Ini digunakan untuk mengenali pola dan membuat prediksi, contohnya klasifikasi, regresi, dan clustering. Lalu ada model optimasi. Ini bertujuan untuk menemukan solusi terbaik dari sekumpulan alternatif. Contohnya optimasi linier, interprogramming, dan optimasi jaringan. Nomor 4 ada model manajemen proyek. Ini digunakan untuk merencanakan dan mengelola proyek. Contohnya ada PERT atau Program Evaluation dan Review Teknik, dan juga ada CPM.
Dia adalah critical path method. Ya. Nomor 5 ada model analisis resiko. Ini menghadapi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan berdasarkan teori probabilitas dan juga utilitas. Jadi memperhatikan kedua teori tersebut. Dan nomor 6 ada model antrian atau queuing models. Ini menganalisis sistem layanan seperti call center atau rumah sakit. Dan juga model ini mengukur waktu tunggu, panjang antrian, dan efisiensi layanan. Catatan penting untuk di bab ini adalah model matematika dapat membantu data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Dan pemilihan model tergantung pada jenis masalah dan juga data yang tersedia serta tujuan analisis tersebut. Memasuki bab 5 yaitu data mining. Data mining atau penambangan data dalam bahasa Indonesia. Di topik ini kita akan membahas mengenai definisi data mining, representasi data input, proses data mining, serta metodologi analisis. Untuk data mining, apa sih data mining? Itu adalah proses eksplorasi dan analisis data set besar untuk menemukan pola, hubungan, dan pengetahuan yang tersembunyi. Tujuannya untuk interpretasi ya, dan juga prediksi. Jadi interpretasi itu menemukan pola reguler dalam data. Kalau prediksi, dia memperkirakan nilai masa depan dari variabel tertentu. Selanjutnya tentang representasi data input. Jadi data mining ini biasanya bekerja dengan dataset dalam bentuk tabel 2 dimensi, yaitu baris dan kolom. Kayak baris ini biasanya observasi atau entitas, kalau kolom dia atribut atau fitur. Nah, untuk atribut dapat berupa kategorikal dan numerik. Untuk kategorikal nilainya terbatas dan diskrit. Contohnya jenis kelamin dan warna. Kalau untuk numerik ini nilai kontinu atau diskrit dalam rentang besar, misalnya umur, pendapatan, seperti itu. Mengenai proses data mining, proses ini terdiri dari beberapa tahap penting. Yang pertama yaitu definisi tujuan data mining. Ini menentukan tujuan bisnis dan analitis dari proyek data mining. Kolaborasi antara ahli domain dan analisis data sangat penting. Jadi tujuannya harus kita tetapkan terlebih dahulu. Lalu tahap kedua adalah pengumpulan dan integrasi data. Ini menggabungkan data dari berbagai sumber, dari internal, eksternal tadi. Lalu tahap 3 adalah analisis eksploratif. Ini menggunakan statistik deskriptif dan visualisasi untuk memahami struktur data dan mendeteksi anomali. Dan nomor 4 adalah seleksi atribut. Ini memilih atribut yang relevan dan menghapus yang tidak berguna. Mungkin juga menambahkan atribut baru hasil transformasi. Selanjutnya, pengembangan dan validasi model. Ini menggunakan algoritma pembelajaran untuk membangun model dan memvalidasi model dengan membagi data menjadi training set dan test set. Dan terakhir adalah prediksi dan interpretasi. Ini menggunakan model untuk membuat prediksi dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya, mengenai metodologi analisis dalam data mining. Yang pertama, supervised learning atau pembelajaran terawasi. Model ini dibangun berdasarkan atribut input dan target output. Contohnya ada klasifikasi, ini memprediksi kelas, contohnya churn atau tidak. Lalu regresi, ini memprediksi data numerik, misalnya harga rumah. Metode analisis selanjutnya ada unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi. Jadi tidak ada target output, model mencari struktur dalam data. Contohnya ada clustering, asosiasi. Kalau clustering itu mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Kalau asosiasi dia adalah menemukan aturan hubungan antar item, contohnya market basket analysis. Selanjutnya ada tugas-tugas data mining lainnya. Ini ada karakterisasi dan diskriminasi, yaitu membandingkan kelompok data, analisis deret waktu, yaitu memodelkan data yang berubah terhadap waktu, lalu deskripsi dan visualisasi. Ini menyajikan data secara intuitif. Catatan penting untuk pembelajaran bab 5 ini adalah data mining. Bukan hanya tentang algoritma, tetapi juga tentang pemahaman konteks bisnis dan kualitas data. Jadi keberhasilan proyek data mining sangat tergantung pada pemahaman masalah, kualitas data, dan interpretasi di hasil. Bab ke-6 mengenai data preparation
atau persiapan data, kita akan membahas mengenai validasi data dan pengurangan data. Untuk data preparation itu sendiri adalah tahap krusial dalam proses data mining dan business intelligence. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis ini bersih, relevan, dan dalam format yang sesuai. Untuk validasi data dari berbagai sumber seringkali mengandung kualitas. Jadi 3 jenis yaitu kebisingan atau noise dan ketidakkonsistenan atau inkonsistensi. Untuk missing data atau ketidaklengkapan, solusinya adalah kita dilakukan estimasi atau pengisian, atau juga bisa dilakukan estimasi berdasarkan data lain. Untuk kebisingan, ini adalah nilai yang salah atau tidak masuk akal. Solusinya bisa deteksi outlier, smoothing, atau transformasi. Untuk ketidakkonsistenan atau inkonsistensi, ini misalnya contoh format tanggal yang berbeda atau kategori yang tidak seragam. Jadi solusinya standarisasi dan normalisasi. Jadi data yang beda-beda ini formatnya supaya mudah untuk diolah. Lalu transformasi data ini adalah dilakukan untuk menyelaraskan skala dan distribusi data. Jadi ada namanya teknik transformasi. Dia ada normalisasi dan standarisasi dan juga transformasi logaritmik atau akar kuadrat dan juga ekstraksi fitur. Untuk normalisasi ini mengubah skala data ke rentang tertentu, misalnya dari 0 menjadi 1 gitu. Untuk standarisasi ini mengubah data agar memiliki min sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Untuk transformasi logaritmik atau akar kuadrat ini untuk mengurangi skewness atau kemiringan distribusi ya. Jadi biar rata gitu distribusi datanya. Dan ada ekstraksi fitur, ini membuat atribut baru dari kombinasi atribut yang ada. Untuk pengurangan data ini bertujuan agar menyederhanakan dataset tanpa kehilangan informasi penting. Metode pengurangannya ada sampling, ini adalah mengambil subset data yang representatif. Ada seleksi atribut atau future selection, ini menghapus atribut yang tidak relevan atau redundant. Ganda kita hapus aja, kita ambil 1 gitu. Selanjutnya ada PCA, itu Principal Component Analysis. Ini mengubah atribut asli menjadi kombinasi linear baru yang menjelaskan variansi data terbesar. Dan ada discretization. Ini mengubah atribut numerik menjadi misalnya umur, jadi muda, dewasa, atau tua. PCA digunakan mereduksi dimensi dataset tahan ada 2 komponen. Pertama saat ini untuk meningkatkan akurasi model, mempercepat proses komputasi, dan juga mempermudah interpretasi hasil. Nah, memasuki bab ke-7 mengenai data exploration atau eksplorasi data. Kita ada 3 topik mengenai analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Jadi data eksplorasi ini bertujuan untuk memahami struktur dan karakteristik data sebelum melakukan analisis lanjutan. Proses ini terbagi jadi 3 tahap. Yang pertama ada analisis univariat. Ini menganalisis satu atribut secara individual. Ya, biasanya ini ada atribut kategorikal dan atribut numerik. Nah, untuk kategorikal visualisasinya berupa bar chart atau bentuknya vertikal atau horizontal dan juga bisa juga pie chart. Untuk ukuran heterogenitas, ini bisa Gini index dan entropy index. Contohnya kan histogram dan juga box plot. Untuk ukuran tendensi sentral menggunakan mean, median, mode, mid-range, geometric mean juga bisa. Untuk ukuran dispersi menggunakan range, mean absolute deviation atau MED, juga variance dan juga standard deviation. Untuk ukuran lokasi relatif menggunakan quantiles atau interquartile range atau Z-index. Untuk identifikasi outlier menggunakan Z-index dan juga box plot. Untuk analisis bentuk distribusi menggunakan skewness atau asimetris dan juga
kurtosis atau keruncingan. Nah, tahap kedua adalah analisis bivariat. Ini menganalisis hubungan antara dua atribut. Contoh. Jadi ada tiga, ada numerik versus numerik. Ini visualisasinya berupa scatter plot, loss plot, dan level curves. Ukuran hubungan ini dapat berupa convariance dan korelasi atau Pearson coefficient, Pearson coefficient. Ada juga numerik versus kategorikal. Ini visualisasinya berupa box plot atau Q-plot. Tujuannya itu membandingkan distribusi numerik berdasarkan kategori. Dan juga terakhir kategorikal versus kategorikal. Ini representasinya kontingensi table. Tujuannya untuk menguji antara dua data atribut kategorikal. Nah, tahap terakhir adalah tahap analisis multivariat. Menganalisis hubungan antar banyak atribut secara bersamaan. Visualisasinya dapat bermacam-macam, bisa scatter plot matrix, bisa star plot, bisa spider web chart. Nah, untuk scatter plot matrix dia adalah hubungan antar semua pasangan atribut. Nah, kalau untuk tiap observasi, dan juga ada spider web chart. Ini adalah variasi dari star plot yang menghubungkan titik-titik antar atribut. Selanjutnya mengenai ukuran statistik. Ini adalah matriks covariance dan korelasi. Mengukur kekuatan dan arah hubungan antar atribut numerik, dan trace dari matriks convariance. Ini mengukur total variabilitas dalam dataset. Jadi eksplorasi data ini adalah langkah penting untuk memahami struktur data, menemukan pola awal, mengidentifikasi outlier dan anomali, serta menentukan strategi analisis selanjutnya. Nah, baik, demikian yang dapat saya dan kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Novi. Terima kasih atas ini. Sampai jumpa. Selamat pagi.